Halo teman-teman, kembali lagi kepada kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang kasus korupsi dan pengukuran risikonya pada salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Nah, di sini saya bersama tim saya Jasmine Aulia Hasna dan rekan-rekan saya ada Ida Rizky Pratiwi, Hansa Zamaya Afiadi, Rani Rasalma Eza Fabilah, dan Puspa Devina Anggraini akan menjelaskan dan menjabarkan ke teman-teman tentang materi kasus korupsi ini. Nah, di sini nanti kita akan memapping resiko, lalu ada sekuen risiko, pengukuran resikonya, lalu ada matriks signifikansi dan frekuensi, pengendalian dan pendanaan, kerugian yang dialami maskapai, serta ada saran dan evaluasi tentunya. Untuk selanjutnya, silahkan disampaikan kepada Puspa. Yang pertama itu ada mapping resiko. Nah, mapping resiko sendiri itu ada 6 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang kedua yaitu memahami. Yang ketiga yaitu evaluasi. Yang keempat ada prioritas. Yang kelima kelola. Dan yang terakhir yaitu revisi. Identifikasi. Kasus korupsi di salah satu perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia ini diakibatkan oleh pengadaan pesawat A dan pengambil alihan pesawat B yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan BUMN. Memahami, kasus tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai 8,8 triliun. Evaluasi, penyebab utama dari kasus ini yaitu kurang akuratnya sistem audit di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada prioritas. Adanya kerugian besar, prioritas yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu melakukan pengawasan dalam sistem audit internal di salah satu perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia. Yang kelima yaitu ada kelola, meningkatkan fungsi pengendalian internal untuk dapat mengindikasikan lebih awal bila mana terjadi penyelewengan terhadap penerapan manajemen risikonya. Dan yang terakhir yaitu revisi. Kedepannya, salah satu maskapai penerbangan di Indonesia ini yang harus mampu mengantisipasi penyelewengan wewenang dengan pengendalian risiko yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasmine Aulia. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah sekuen risikonya. Yang pertama, sumber risiko itu sendiri yaitu dari sumber daya manusia yang ada di maskapai ini serta sistem auditnya. Lalu ada faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko. Yang pertama adalah kewenangan, lalu moral dan integritas SDM yang lemah, serta sistem audit yang tidak berkala. Lalu risk exposure, nah ini dia meningkatkan faktor risiko tersebut, yaitu di mana ada penyelewengan kekuasaan, lalu mengabaikan prinsip-prinsip pengadaan yang harus dilalui. Jadi tidak sesuai dengan SOP yang harusnya diterapkan. Lalu peril, yaitu adanya penyuapan kepada direktur utama di maskapai ini, serta tidak melakukan evaluasi yang disengaja dan menetapkan pemenangan pengadaan pesawat dengan tidak transparan, tidak konsisten, dan tidak sesuai dengan kriteria. Untuk kerugian ini dapat menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 88,8 triliun rupiah. Selanjutnya silahkan untuk Ranira. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pengukuran resiko. Yang pertama ada resiko operasional. Untuk resiko operasional perusahaan ini, pada kasus ini itu timbul karena adanya penyimpangan atau tidak berfungsinya proses internal dari perusahaan. Terdapat beberapa bentuk dari resiko operasional, tetapi pada kasus korupsi di salah satu maskapai ini termasuk ke dalam resiko sumber daya manusia, tepatnya di penipuan internal, di mana pada kasus ini kerugian secara operasional terjadi akibat kesalahan atau kecurangan dari sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan, lebih tepatnya dari para petinggi perusahaan. Dan sumber daya manusia perusahaan ini melakukan ketidakpatuhan terhadap peraturan berupa penggelapan dana dan juga pemanipulasian laporan keuangan. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan, di mana kegiatan atau proses internal perusahaan menjadi terganggu akibat kasus korupsi tersebut. Perusahaan juga mengalami kerugian secara finansial yang menyebabkan proses internal perusahaan juga terganggu.
Selanjutnya di sini ada resiko pasar. Jadi resiko ini timbul akibat menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Nah, kasus ini itu membuat perusahaan mengalami kerugian finansial sebesar yang sangat besar, yang mana hal tersebut mempengaruhi laporan keuangan dari perusahaan ini dan juga menurunnya citra publik akibat kasus korupsi ini. Selain itu, saham dari perusahaan ini juga sempat mendapat suspensi dari Bursa Efek Indonesia dan juga mendapatkan gugatan hukum. Lalu hal-hal tersebut juga sangat menjadi pertimbangan bagi para investor yang ingin berinvestasi karena kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan mereka. Hasilnya, maskapai ini sahamnya anjlok hingga ke 6,86% akibat kondisi fluktuasi pasar tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kansa. Baik, selanjutnya ada matriks signifikansi dan frekuensi. Kasus korupsi yang dialami oleh perusahaan maskapai tersebut termasuk dalam tahap signifikansi yang tinggi dengan frekuensi yang rendah. Resiko yang akan dihadapi pun sangat menantang. Jika resiko ini muncul, maka perusahaan akan menghadapi kerugian yang besar dan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Frekuensi yang rendah disebabkan oleh jarang terjadinya kasus tersebut dan terkadang sulit dikenali oleh perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, resiko korupsi ini sulit dipahami karakteristiknya dan sulit diprediksi kapan datangnya. Namun, jika perusahaan tidak dapat menangani penggelapan uang dengan jumlah yang besar yang dilakukan oleh perusahaan maskapai tersebut, maka akan ada kemungkinan matriksnya berubah menjadi kuadran 4, yaitu frekuensi tinggi dan signifikansi tinggi. Jika risiko ini terjadi, berarti perusahaan sudah tidak dapat mengendalikan risiko dan bisa berakibat kebangkrutan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, hal-hal tersebut akan menjadi tugas manajemen risiko dalam mencegah migrasinya risiko-risiko yang ada ke dalam kuadran 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ida. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas soal pengendalian dan juga pendanaannya, bagaimana yang dilakukan oleh maskapai ini gitu. Untuk pengendalian dari manajemen risiko tadi, jadi maskapai ini sudah melakukan beberapa upaya dalam pengendalian risikonya. Yang pertama, ini maskapai ini memastikan perusahaan mempunyai rencana bisnis ke depan yang menguntungkan. Disebutkan juga di website yang terkait bahwa mereka sudah melakukan perencanaan-perencanaan ke depannya. Dan yang kedua, ini melakukan penekanan biaya serendah dan seefisien mungkin yang disesuaikan dengan harga pasar. Salah satunya adalah penyewaan pesawat. Nah, yang ketiga, pengendalian apa yang dilakukan, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan menghindari celah terjadinya korupsi di PTX ini atau maskapai ini, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pengendalian pendanaannya dari manajemen risiko yang ada? Jadi, maskapai ini itu karena maskapai BUMN, sehingga pemerintah melalui penyertaan modal negara atau PMN dengan nominal sebesar 7,5 triliun yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pendanaan restrukturisasi selama tahun 2022 hingga 2023. Nah, jadi karena pemerintah ini membantu pendanaan ini, alhasil porsi kepemilikan pemerintah juga naik dari 60,54% menjadi 65%. Nah, pendanaan yang kedua ini yang dilakukan untuk manajemen resiko ini adalah pendanaan dari mitra strategis, sehingga kepemilikan pemerintah ini menjadi 51%. Nah, lalu yang selanjutnya, itu kerugian apa sih yang dialami oleh maskapai ini gitu. Mari kita analisis bersama. Untuk sumber resikonya sendiri, ini kan sumber resiko sosial ya, adanya suap oleh Sutikno Sudarjo kepada Dirut PT maskapai ini atau diinisialkan ES sebesar 46,3 miliar rupiah terkait pengadaan pesawat. Nah, lalu ternyata asuransi ini, PT Asuransi Kredit Indonesia, ini menolak permintaan ganti rugi dari PTX ini gitu karena pertimbangan jaminan yang diberikan tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh force majeure dan political risk karena tadi adanya tindak korupsi itu dinilai merupakan force majeure dan political risk gitu oleh PT Asuransi yang terkait. Nah, lalu kerugian tidak langsungnya itu apa? Kerugian tidak langsungnya di sini adalah adanya 23 unit pesawat jenis A dan B yang dinilai pengadaannya ini terlalu tinggi sehingga menimbulkan
biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan pendapatannya. Lalu bagaimana penanganannya? Untuk penanganannya sendiri itu sudah melalui jalur hukum teman-teman, di mana EF ini dihukum 8 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah, dan juga uang pengganti sejumlah 2.100.315.000 dolar Singapura dan dihukum 6 tahun penjara. Lalu H ini juga divonis 8 tahun dengan denda 1 miliar juga, dengan uang penggantinya itu sebesar 2.302.974 US dollar dan euro sebesar 477.540 seperti itu. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Jasmine. Oke teman-teman, karena ada tadi yang sudah kita bahas itu tadi semuanya dari mulai kasus korupsi itu, maka ada saran dan evaluasi terkait manajemen risiko dari kelompok kami. Yang pertama, adanya restrukturisasi organisasi karena tadi terindikasi adanya korupsi, lalu adanya restrukturmen berdasarkan sikap, lalu adanya penilaian kinerja karyawan, dan yang terakhir yang paling penting adalah audit internal perusahaan sehingga masalah dapat terdeteksi dari dini. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman memiliki saran atau kritik terhadap kami, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.